Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Finalia Diana dengan NIM 2106411001112 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas statistika pendidikan. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu uji T berpasangan. Soalnya, suatu pembelajaran inovatif diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa SMP A Bangkalan. Untuk menguji keefektifan pembelajaran tersebut, 18 siswa pelatihan diberikan pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran? Dengan taraf kepercayaan 5%, artinya taraf signifikannya atau alfa sama dengan 0,05, A diisi dengan digit kedua dari akhir NIM, dan B diisi dengan digit terakhir NIM. Jika T hitung lebih besar dari min T tabel dan kurang dari T tabel, maka terima H0. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Begitupun dengan p-value. Jika p-value-nya lebih besar dari atau sama dengan alfa, maka terima H0. Jika p-value-nya kurang dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1. H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Di sini sudah saya ubah datanya, yaitu 6A menjadi 61, kemudian 7B menjadi 72. Untuk menghitung uji T berpasangan, yaitu klik menu data, kemudian klik data analisis, dan klik T-test per to sample for means. Kemudian klik OK. Di sini variabelnya klik dari pretest ke 72, kemudian variabel 2-nya klik dari posttest ke 77. Jangan lupa centang label karena judulnya tadi diikutkan. Kemudian alfanya 0,05, output range-nya saya letakkan di sini. Kemudian klik OK. Yang perlu diperhatikan yaitu T-start atau T hitungnya dan T critical to tail atau T tabelnya. Kenapa to tail? Karena data tersebut merupakan dua arah. Jadi apakah min 5 berada di antara min 2, berada di antara min 2 dan 2? Jawabannya tidak, maka bisa menggunakan opsi kedua. Jadi pilih di antara salah satunya, yaitu min 5 atau T hitungnya kurang dari min T tabel, kurang dari min 2. Jadi min 5 kurang dari min 2. Maka tolak H0 alias terima H1. Kita juga bisa menggunakan p-value. Jadi menggunakan p-value to tail. Nah, di sini p-value-nya yaitu 0,00006. Ini apakah kurang dari atau lebih besar dari 0,05? Jawabannya p-value kurang dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Jadi 0,05 itu alfanya ya. Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran karena H1-nya diterima. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua tentang uji T independen. Soalnya, seorang guru akan menguji efektivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut kelompok kontrol dan kelompok 2 disebut kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.
Bedanya pada kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol tidak. Berikut data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. H0-nya tidak ada perbedaan, rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. H1-nya terdapat perbedaan, rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut? Dengan taraf kepercayaan 95% dan artinya taraf signifikannya atau alfanya sama dengan 0,05. Di sini sudah saya ubah, yaitu P menjadi 1 dan Q-nya menjadi 2. Q-nya menjadi 2. Di sini ada dua uji. Yang pertama uji homogenitas, kemudian dilanjutkan dengan uji T independen. Sebelum ke uji T independen, kita tentukan dulu uji homogenitasnya. Apakah data tersebut termasuk homogen atau tidak homogen? Caranya dengan melihat variansi dari kedua kelas tersebut, yaitu kontrol dan eksperimen. Cara menghitung variansi yaitu dengan ketik sama dengan, kemudian var. Kita menggunakan var karena menghitung sampel. Dalam kurung, klik dari kelas kontrol ke bawah, enter. Sedangkan yang kelas eksperimen sama, ketik sama dengan, kemudian var, dalam kurung, klik dari eksperimen ke bawah, enter. Dari kedua kelas tersebut, yang lebih besar yaitu kelas eksperimen. Jadi kelas eksperimen kita jadikan variabel 1. Sedangkan kelas kontrol kita jadikan variabel 2. Variabel 1-nya ini merupakan pembilang dan variabel 2-nya merupakan penyebut. Cara uji homogenitas yaitu dengan mengklik menu data, kemudian data analisis, kemudian klik F-test to sample for variance. Klik OK. Variabel 1-nya tadi merupakan kelas eksperimen, sedangkan variabel 2-nya merupakan kelas kontrol. Kemudian jangan lupa centang labels. Klik output range. Output range-nya kita letakkan di sini. Yang perlu diperhatikan yaitu F, yang mana F ini dan F kritikal di sini F-nya 1,1 dan F tabelnya 2,5. Jadi F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Atau dapat juga menggunakan p-value. P-value-nya 0,4. 0,4 lebih besar dari atau sama dengan alfanya. Alfanya 0,05. Jadi terima H0. Setelah uji homogenitas, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut merupakan data homogen. Jadi lanjut ke uji T independen. Uji T independen ini caranya dengan mengklik data, kemudian data analisis, kemudian klik t-test
to sample assuming equal variance karena data tersebut homogen. Apabila data tersebut tidak homogen, maka klik unequal variance. Klik OK. Variabel satunya klik dari kelas eksperimen. Kemudian variabel 2-nya klik kelas kontrol. Jangan lupa centang labels, alfanya tetap 0,05. Output range-nya saya letakkan di sini. Klik OK. Klik OK. Di sini yang perlu diperhatikan sama yaitu T-start dan T-critical to tail. 2,1 lebih besar dari 2,0. Jadi T hitung lebih besar dari T tabelnya. Maka tolak H0 alias terima H1. Atau juga bisa menggunakan P-value. P-value-nya 0,03, kurang dari atau lebih besar dari 0,05. Jawabannya P-value kurang dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Jadi dari kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut yaitu tidak ada perbedaan, terdapat perbedaan. Rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut karena tadi terima H1. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.